Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Didi Darmadi, saya sendiri, Laras Lisdianti, Guntur Prayoga Pamungkas, dan Mbak Diana Agnesia Rari. Dalam kesempatan ini kami ingin presentasi dengan judul analisis laba kotor. Langsung saja kita mulai untuk kelompok 1 dengan judul analisis laba kotor. Untuk presentasinya, yang pertama adalah saya sendiri, Didi Darmadi, yang kedua Mas Guntur Prayoga, yang ketiga Mbak Laras Lisdianti, dan yang keempat adalah Mbak Diana Agnesia Rari. Langsung saja ke pengertian dari analisis laba kotor. Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama dari perusahaan. Dalam menjalankan setiap kegiatannya, tiap manajemen selalu menargetkan besaran laba yang diperoleh setiap periodenya, yang ditentukan dari tujuan yang harus dicapai. Dalam praktiknya, laba yang diperoleh perusahaan terdiri dari dua macam. Di antaranya adalah laba kotor atau gross profit. Pengertiannya adalah laba yang didapatkan sebelum dikurangi dari biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan tersebut. Yang kedua, laba bersih atau net profit. Laba yang didapatkan dari sesudah mengurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan pada suatu periode tertentu termasuk pajak. Secara umum, pengertian analisis laba kotor adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari satu periode, serta sebab-sebab berubahnya laba kotor tersebut antara 2 atau lebih periode. Selanjutnya, dengan diketahui penyebabnya, dapat digunakan untuk memutuskan kebijakan ke depan yang berkaitan dengan laba tersebut. Sementara untuk manfaat analisis laba kotor itu ada 8. Yang pertama, untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan. Untuk yang keempat, untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Yang kelima, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik turunnya harga jual. Untuk yang keenam, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi akibat naik turunnya harga pokok. Dan yang ketujuh, sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode. Untuk yang terakhir, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan dengan mencermati kegagalan atau kesuksesan pencapaian laba kotor sebelumnya. Untuk pengertian selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Guntur Prayoga Pamungkas. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Didi tentang analisis laba kotor. Menurut Supriyono 2000-178, elemen-elemen laba kotor dapat dibagi menurut elemen-elemen yang menentukan besarnya laba kotor sebagai berikut. Yang pertama, elemen penghasilan penjualan. Elemen ini ditentukan oleh besarnya harga jual satuan, kuantitas, atau volume penjualan. Yang kedua, elemen harga pokok penjualan. Elemen ini ditentukan oleh besarnya harga pokok penjualan setiap satuan produk, kuantitas atau volume penjualan. Penyimpangan laba kotor adalah selisih antara laba kotor dapat berupa laba kotor yang dianggarkan standar laba kotor atau laba kotor tahun sebelumnya dengan realisasi laba kotor yang dicapai. Berikut bagian analisis selisih laba kotor. Analisis selisih laba kotor dibagi menjadi 2, anggaran laba kotor dan laba kotor sesungguhnya.
Kemudian selisih laba kotor dibagi menjadi dua, selisih harga pokok penjualan dan selisih penjualan. Selisih harga pokok penjualan dibagi menjadi dua lagi, selisih kuantitas harga pokok penjualan dan selisih harga pokok penjualan. Selisih penjualan dibagi menjadi dua, selisih kuantitas penjualan dan selisih harga jual. Selisih harga pokok penjualan dan selisih kuantitas penjualan dibagi lagi ke selisih kuantitas bersih. Kemudian selisih kuantitas bersih dibagi lagi menjadi dua, selisih kuantitas penjualan final dan selisih komposisi penjualan. Dan untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Laras Listiati. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Guntur Prayoga. Saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi analisis laba kotor. Yang pertama ada perubahan harga jual atau yang disebut dengan sales price variance. Itu merupakan perubahan antara harga jual yang sesungguhnya dengan harga jual yang dibudgetkan atau harga jual tahun sebelumnya. Untuk rumusnya sendiri, yaitu HJ2 atau harga jual persatuan produk sesungguhnya diminus dengan HJ1 yang disebut juga harga jual persatuan produk yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya, dikalikan dengan K2 yang disebut kuantitas atau volume produk yang sesungguhnya dijual tahun ini. Keterangan apabila HJ2 selisih dengan HJ1 menghasilkan angka positif, maka ada kenaikan harga yang berarti menunjukkan keadaan menguntungkan. Dan sebaliknya, bila negatif berarti ada penurunan yang menunjukkan keadaan merugikan. Kedua, perubahan kuantitas produk yang dijual atau yang disebut dengan sales value variance merupakan perbedaan antara kuantitas produk yang direncanakan atau tahun sebelumnya dengan kuantitas produk yang sesungguhnya dijual atau direalisir. Rumus yang digunakan yaitu kuantitas penjualan yang sesungguhnya direalisir tahun ini dikurangi dengan kuantitas penjualan yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya, dikali dengan harga jual persatuan produk yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya sebagai standar. Terangan apabila kuantitas penjualan yang sesungguhnya direalisir tahun ini dikurangi dengan kuantitas penjualan yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya menghasilkan angka positif, menunjukkan bahwa kuantitas produk sesungguhnya dijual lebih besar daripada yang direncanakan. Hal ini menunjukkan keadaan yang menguntungkan atau bagian penjualan bekerja lebih baik. Sebaliknya, bila menghasilkan angka negatif, berarti penjualan turun dan menunjukkan keadaan merugikan. Yang ketiga, perubahan harga pokok penjualan per satuan produk atau cost price variance. Itu merupakan adanya peredaran antara harga pokok penjualan per satuan produk atau unit cost menurut budget atau tahun sebelumnya dengan harga pokok yang sesungguhnya. Rumus yang digunakan HPP2 atau harga pokok penjualan yang sesungguhnya dikurangi dengan harga pokok penjualan menurut budget atau tahun sebelumnya dikali dengan kuantitas produk yang sesungguhnya dijual. Apabila harga pokok penjualan menurut budget atau tahun sebelumnya dikurangi dengan harga pokok penjualan yang sesungguhnya menghasilkan angka positif, berarti HPP mengalami kenaikan. Kenaikan dalam sektor biaya menunjukkan keadaan yang merugikan. Sebaliknya, bila hasil negatif, berarti biaya mengalami penurunan yang menunjukkan keadaan menguntungkan. Setelah itu ada perubahan kuantitas harga pokok penjualan yang disebut dengan cost volume variance. Adalah adanya perubahan harga pokok penjualan karena adanya perubahan kuantitas atau volume yang dijual atau yang diproduksi. Rumus yang bisa digunakan yaitu kuantitas produk yang sesungguhnya dijual atau dihasilkan dikurangi dengan kuantitas produk menurut budget atau tahun sebelumnya, dikali dengan harga pokok penjualan persatuan R barang menurut budget. Keterangan apabila menghasilkan angka positif berarti kuantitas yang dijual atau diproduksi bertambah atau mengalami kenaikan. Apabila kuantitas bertambah, maka harga pokok penjualan akan mengalami kenaikan pula.
Dan bertambahnya harga pokok penjualan menunjukkan keadaan yang tidak menguntungkan atau merugikan. Sebaliknya, bila hasilnya negatif, berarti ada penurunan biaya yang menunjukkan keadaan yang menguntungkan. Selain faktor-faktor di atas, terdapat faktor-faktor kenaikan sektor penjualan, yaitu faktor kenaikan kuantitas penjualan, faktor harga jual, faktor kuantitas penjualan, dan harga jual. Setelah itu ada faktor-faktor kenaikan harga pokok penjualan. Itu ada 3 faktor. Yang pertama faktor kuantitas, setelah itu faktor harga pokok atau biaya, yang terakhir faktor kuantitas dan harga pokok. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Diana Agnesia Rari. Cukup sekian penjelasan dari saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang analisis laba kotor. Perubahan kuantitas harga pokok penjualan cost volume variance adalah perubahan harga pokok penjualan karena adanya perubahan kuantitas atau volume yang dijual atau yang diproduksi. Rumus yang bisa digunakan yaitu adalah kuantitas produk yang sesungguhnya dijual atau yang dihasilkan dikurangi dengan kuantitas produk menurut budget atau tahun sebelumnya, dikalikan dengan harga pokok penjualan persatuan barang menurut budget. Apabila K2 dikurangkan dengan K1 menghasilkan angka positif, berarti kuantitas tersebut yang diproduksi bertambah mengalami kenaikan. Apabila kuantitas bertambah, maka harga pokok penjualan akan mengalami kenaikan pula. Dan bertambahnya harga pokok penjualan menunjukkan keadaan yang tidak menguntungkan atau merugikan. Sebaliknya, bila hasilnya negatif, berarti ada penurunan biaya menunjukkan keadaan yang menguntungkan. Selain itu ada faktor-faktor kenaikan sektor penjualan. Yang pertama yaitu faktor kenaikan kuantitas penjualan, yang kedua faktor harga jual, yang ketiga faktor kuantitas penjualan dan harga jual. Faktor-faktor kenaikan harga pokok penjualan. Yang pertama faktor kuantitas, yang kedua faktor harga pokok atau biaya, yang ketiga faktor kuantitas dan harga pokok. Ini adalah contoh laporan perubahan laba kotor. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Mbak Laras, ketika sudah menggunakan rumus tersebut, maka hasilnya akan diterapkan dalam bentuk laporan seperti ini. Perubahan kuantitas secara neto. Perubahan kuantitas secara neto pada dasarnya yaitu dibagi dua. Yang pertama perubahan komposisi penjualan, yang kedua perubahan total kuantitas penjualan. Final sales volume variance. Perubahan komposisi penjualan adalah perubahan laba kotor yang disebabkan antara komposisi barang yang sesungguhnya dijual dengan yang dibudgetkan tahun sebelumnya. Rumus yang bisa digunakan yaitu kuantitas penjualan yang sesungguhnya dikalikan dengan laba kotor per unit yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya, kemudian dikurangkan dengan hasil perkalian total kuantitas yang direalisasi atau sesungguhnya dijual dikalikan dengan laba kotor rata-rata yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya. Apabila laba kotor pada komposisi sesungguhnya lebih besar daripada laba kotor pada komposisi yang dianggarkan, maka selisih komposisi penjualan menguntungkan. Sedangkan laba kotor pada komposisi sesungguhnya lebih kecil daripada laba kotor pada komposisi yang dianggarkan, maka selisih komposisi penjualan merugikan. Yang kedua, perubahan total kuantitas penjualan. Final sales value volume variance adalah perubahan laba kotor yang disebabkan adanya perubahan total kuantitas penjualan. Rumus yang bisa digunakan yaitu total kuantitas penjualan yang direalisasikan atau yang sesungguhnya dijual dikurangkan dengan total kuantitas penjualan yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya, dikalikan dengan laba kotor rata-rata yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya. Jika laba kotor komposisi yang dianggarkan lebih besar daripada laba kotor yang dianggarkan, maka selisih kuantitas penjualan final menguntungkan. Jika laba kotor pada komposisi yang dianggarkan lebih kecil daripada laba kotor yang dianggarkan, maka selisih kuantitas penjualan final merugikan.
Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari kelompok 1 telah menyelesaikan presentasi mengenai analisis laporan keuangan. Atas waktu yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Apabila ada banyak salah kata atau dalam keterangannya, kami semua dari kelompok 1 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.